Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 227. Aku di sini hanya untuk membantu. Fernando membantu Rosita mengambil sate ayam dan menjawab dengan ringan. Membantu? Hahaha, aku tidak percaya. Kamu adalah bos restoran surga. Kekayaanmu mencapai puluhan miliar, teman-teman yang kamu kenal pasti kaya raya. Susanti merasa tidak paham dan berkata, berapa banyak uang yang dipunyai seorang yang membuka toko barbeque? Apakah layak mendapat bantuan dari seorang bos besar seperti Anda? Siapa bocah ini, Susanti? Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang memperhatikan Fernando dari atas sampai bawah. Rohman, bocah ini adalah pacar sahabatku. Dia sangat miskin hingga hanya bisa naik sepeda, jawab Susanti, kata-katanya penuh dengan ejekan dan hinaan. Dulu ketika aku makan di restoran surga, dia berkata bahwa dia adalah bos restoran surga. Awalnya aku pikir benar, tapi setelah kejadian tersebut, mana mungkin seorang bos mengendarai sepeda. Dan orang ini juga mencuri di supermarket kami. Dasar payah, pembohong besar, pencuri. Petik 2. Rohman mengangguk dan berkata dengan enteng. Kamu benar. Beberapa karyawan bawah di perusahaanku penghasilan bulanannya hanya 6 hingga 8 juta rupiah. Tetapi, mereka akan menghemat dan membayar uang muka untuk membeli kendaraan buatan dalam negeri. Coba kamu pikir, karyawan bawah semacam ini saja bisa membeli mobil. Jika dia adalah pemilik restoran, masa tidak bisa membeli mobil? Mengendarai sepeda, tidak diragukan lagi dia adalah si payah dan pembohong. Fernando, kebohonganmu telah kubongkar. Apa kamu tidak malu? Susanti menatap Fernando dalam-dalam. Masih berpura-pura menjadi bos. Haha, apakah panggilan Bonol es layak untukmu? Fernando mengerutkan kening. Apakah dia sedang mengejek dirinya sendiri? Mengapa Susanti ini sekali muncul, langsung menghinanya dengan begitu ganas? Mungkin apa yang terjadi di restoran surga hari itu membuatnya begitu kesal. Kalau memang benar seorang bos, kendaraannya pasti seperti BMW seri 3, seperti bos Rohman yang mengendarai mobil mewah Land Rover seharga lebih dari 1,4 miliar rupiah, Susanti melanjutkan kalimatnya sambil melirik Fernando. Bagaimana denganmu, seorang pengendara sepeda dan berpura-pura menjadi seorang bos? Fernando menggelengkan kepalanya dan diam. Dia merasa tidak terlalu peduli. Aku juga punya mobil. Tolong jangan terus berbicara tentang sepeda. Selain itu, apakah aku seorang bos atau bukan, apa urusannya denganmu? Kalaupun aku punya mobil, apa urusannya denganmu? Memangnya kalau aku tidak punya mobil, kamu mau membelikan untukku? Susanti tercengang karena dilempari pertanyaan dari Fernando yang tidak bisa dijawabnya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda berdua pesan untuk dimakan? Melihat adegan yang sedikit di luar kendali, Rosita berkata sambil tersenyum, rasa barbeque restoran kami sangat enak. Silakan Anda cicipi. Aku tidak mau makan. Awalnya aku datang untuk makan barbeque, tapi melihat si payah ini, aku jadi tidak nafsu makan. Susanti tersenyum dingin dan bertanya, Fernando, karena kamu mengatakan kamu punya mobil, di mana mobilmu? Apakah yang itu? Fernando menunjuk GMC yang diparkir di pinggir jalan. Mobil ini harganya lebih dari 2 miliar rupiah. Latar belakang keluarga Susanti juga sangat baik, seharusnya bisa dimengerti. Setelah mengenali mobil itu, Fernando berpikir Susanti akan diam dan berhenti mengganggunya. Itu mobil van. Susanti menatapnya sebentar, lalu dia merasa aneh. Fernando, apa yang kamu maksud mobil itu mobil van ini? Kamu sedang mempermainkanku. Katanya kamu bos restoran surga, masa mengendarai mobil van?
Itu tidak pantas untukmu. Rohman, bawa Land Rover-nya ke sini agar anak ini melihat mobil seperti apa yang dikemudikan oleh bos. Hehe, Land Rover masih di kantor. Selain itu, wajah Rohman tiba-tiba malu, diikuti oleh mata yang mengarah ke mobil Fernando. Matanya berbinar dan dia berseru, GMC. Susanti tercengang. Dia secara alami mengenal GMC Savana. Mobil ini nilainya lebih dari 2 miliar rupiah. Ternyata benar-benar GMC. Susanti masuk ke dalam. Ia melihat dengan lebih dekat dan langsung memastikan bahwa mobil ini memang GMC. Dia tidak percaya. Fernando yang miskin mampu mengendarai mobil yang bagus seperti itu. Kemudian dia menyindir, Fernando, mobil ini bukan milikmu. Ini milik orang lain. Mungkin saja ini mobil tamu di toko barbekyumu. Mengapa bukan milikku? Fernando mengeluarkan kunci mobilnya dan menekan tombolnya. Lampu depan dan belakang mobil GMC tersebut berkedip. Sekarang Fernando hanya ingin Susanti segera tutup mulut. Karena kau bilang mobil itu bukan milikku, maka aku menggunakan kunci mobil untuk membuktikan itu milikku. Melihat lampu menyala, kali ini Susanti menatap dengan terkejut. Savana ini, apakah benar-benar milik si payah Fernando? Fernando benar-benar punya uang. Dia bukan pembohong. Apakah dia itu benar-benar bos restoran surga? Bisakah kamu tutup mulutmu sekarang? Fernando dengan dingin menatap Susanti, jika mau makan barbecue, silakan saja. Tapi, jika kamu tidak mau makan, maka keluarlah dari sini. Fernando, apakah mobil ini benar-benar milikmu? Susanti menatap Fernando dengan mata melotot seolah-olah ada sedikit rasa menyanjung. Hei, bocah, beri aku kunci mobilnya. Tanpa menunggu Fernando membuka mulutnya, Rohman langsung berkata, Susanti baru saja mengatakan bahwa kamu adalah pencuri. Sepertinya kamu benar-benar pencuri. Kamu pergi ke supermarket Susanti untuk mencuri makanan, bahkan sekarang kamu benar-benar mencuri kunci mobil saya. Mencuri kunci mobilmu. Fernando terdiam sesaat. Apakah otak Rohman bermasalah sampai mengatakan bahwa dia mencuri mobilnya sendiri? Rohman, apakah ini mobilmu? Susanti menatap Rohman dengan mata yang berbinar, kamu punya GMC. Iya, Rohman menganggukkan kepala, aku punya Land Rover dan GMC. Kudengar kau mau makan barbecue, maka aku menyuruh sekretarisku mengendarai mobil ke sini dulu dan kemudian kita naik taksi dulu. Setelah makan barbecue, maka kita mengendarai mobil ini dan pulang. Tapi aku tidak menyangka bocah ini mencuri kunci mobilku. Rohman dengan dingin menatap Fernando. Pada dasarnya, GMC ini tentu bukan miliknya. Bahkan Land Rover itu juga bukan milik Rohman. Alasan berpura-pura menjadi orang kaya seperti itu tentu saja adalah untuk mengambil hati Susanti. Dia berani menuduh Fernando mencuri kunci mobil karena menurutnya GMC ini walaupun bukan miliknya, tapi tentu saja bukan milik Fernando juga. Seseorang yang mengendarai mobil GMC setidaknya memiliki latar belakang keluarga dengan penghasilan minimal 10-12 miliar rupiah. Bagaimana mungkin seseorang dengan aset sebesar 10-12 miliar rupiah bekerja di sebuah restoran barbecue? Hal ini tentu saja tidak mungkin. Iya, Susanti segera tersenyum dan memegang lengan Rohman. Rohman, aku tidak menyangka kamu begitu kaya. Haha, itu hanyalah uang kecil. Rohman tertawa terbahak-bahak, Susanti, setelah kita menghabiskan barbecue, mari kita ke hotel untuk beristirahat. Baiklah, wajah Susanti memerah. Bocah, cepat beri aku kunci mobilnya. Lagi-lagi Rohman menatap Fernando. Karena mobil ini bukan milik Fernando, maka kunci mobilnya juga tentu saja bukan miliknya. Setelah mendapatkan kuncinya, Rohman memutuskan menyerahkan kunci secara diam-diam kepada polisi lalu lintas. Lalu dia dan Susanti naik taksi ke hotel untuk menikmati kegembiraan dunia. Setelah menikmatinya, langkah selanjutnya adalah menikmati Susanti sepuasnya. Memberikan kunci mobilnya padamu. Apakah kamu sedang bermimpi? Fernando menatap Rohman yang seperti orang bodoh. Orang ini benar-benar tidak tahu malu.
Sekarang jika kamu mengatakan mobil itu milikmu, katakan padaku apa yang ada di dalamnya, sahut Fernando. Mendengar ini, ekspresi wajah Rohman langsung berubah. Ini bukan mobilnya. Bagaimana dia bisa tahu ada apa saja di dalam mobil? Hei, bocah. Benda apa saja yang ada di dalam mobilku memang apa urusannya denganmu? Rohman menghardik dengan dingin. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang ada di dalam mobil. Ada bantal abu-abu di kursi penumpang bagian depan dan di kursi belakang ada mantel hitam. Bab 228. Oh ya, aku meninggalkan powerbank di kursi belakang, sahut Fernando dengan santai. Mendengar ini, ekspresi Rohman menjadi jelek dan dia berkata dengan dingin. Bocah, kamu tidak hanya mencuri kunci mobilku, bahkan membuka mobilku juga. Intinya, Rohman tidak akan pernah percaya bahwa mobil GMC ini adalah milik Fernando. Fernando, kamu sudah mencuri kunci mobil dan kamu masih bertindak kurang ajar dengan membuka mobil Rohman. Jika ada benda yang hilang di dalamnya, kamu telah melanggar aturan dan bertindak sebagai pencuri. Mata Susanti juga diliputi dengan penghinaan. Fernando tak berdaya sampai menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Rohman benar-benar tidak tahu malu. Dia melangkah, maju, membuka pintu, dan mengeluarkan STNK-nya dan menyerahkannya kepada Rohman. Lihatlah sendiri mobil ini sebenarnya milik siapa. Rohman segera mengambil STNK tersebut dan wajahnya langsung berubah saat membaca nama yang tertera di atasnya. Pemilik kendaraan ini ternyata benar-benar Fernando. Bagaimana mungkin? Apakah mobil Savana ini benar-benar milik si payah ini? Rohman sulit untuk mempercayai fakta ini. Tangannya memegang STNK dan sedikit gemetar. Ini adalah mobil seharga miliaran rupiah. Susanti mengambil STNK untuk ikut memeriksanya. Dia juga tak kalah terkejut dan mulutnya ternganga lebar karena tidak percaya saat membaca nama yang tertera di STNK itu. Fernando, mobil Savana ini benar-benar milikmu. STNK ada di dalam mobil dan mungkinkah STNK ini palsu? Fernando memutar matanya dan bertanya ragu-ragu. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di depan matanya Susanti harus mengakui bahwa mobil Savana itu adalah milik Fernando. Rohman, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa mobil ini milikmu? Kenapa kamu berbohong padaku? Susanti menatap Rohman dengan marah. Mata Rohman menghindar dan dia buru-buru menjelaskan. Susanti, aku benar-benar punya Savana. Mungkin sekretaris tidak mengemudikannya ke sini dan kebetulan di sini ada orang lain yang memarkir lalu aku salah mengenali. Susanti mengangguk dan merasa ini agak masuk akal. Mungkin Rohman benar-benar salah mengenali mobilnya. Salah mengenali. Fernando menyindirnya, ini mobilmu sendiri, mana mungkin kamu bisa salah mengenalinya. Baik, karena kamu salah mengenali, maka bawalah Savanamu kemari. Rohman, suruh sekretarismu mengendarai mobil ke sini dan patahkan kesombongan Fernando. Susanti buru-buru membuka suara. Bukankah hanya sekedar mobil? Lihat dia. Kamu tahu Rohman tidak hanya memiliki Savana, tetapi juga Land Rover. Suruh sekretarismu bawa mobil ke sini. Kali ini, Rohman tidak tahu harus berkata apa. Dia tentu saja tidak punya GMC Savana. Bahkan kecil kemungkinan baginya untuk memiliki Land Rover. Dia hanya berpura-pura menjadi bos dari 500 perusahaan teratas di Indonesia dan menipu Susanti. Rohman, kenapa kamu masih tidak menelepon juga? Susanti terus mendesak karena Fernando sekarang sudah mulai pamer dan membuat dia sangat malu. Itu, Savanaku sedang dipinjam teman. Seperti dia tidak akan bisa datang kemari untuk sementara waktu, jawab Rohman sambil menggaruk-garuk kepalanya. Bagaimana dengan Land Rover? Land Rover juga bisa. Biar bagaimanapun juga, mobil ini termasuk mobil mewah, Susanti berkata lagi. Temanku juga meminjam Land Rover. Rohman memaksakan senyumnya dan tampak malu. Dipinjam. Susanti terdiam sesaat, lalu dia menggelengkan kepalanya. Kelihatannya dia sangat kecewa sangat disayangkan. Aku ingin menindak keangkuhan Fernando ini,
tapi tampaknya hal itu tidak bisa kulakukan. Saat melihat Susanti sudah tidak ragu lagi, Rohman menghela napas lega. Susanti, ini bisa dilakukan lain kali. Bagaimanapun bocah ini sedang menjual barbeque. Dia tidak akan bisa lari kemana-mana. Pada saat itu, mari kita mengendarai kedua mobil ini dan kita lihat saja bagaimana reaksinya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah makan enak, lalu ke kamar dan tidur. Ketika mendengar kata-kata ini, wajah Susanti langsung memerah seperti kepiting rebus. Rohman, kamu nakal sekali. Dia memukul Rohman dengan pelan. Rohman tertawa terbahak-bahak. Dalam hati, dia terus memikirkan bahwa malam ini pasti sangat mantap. Hei, kamu benar-benar terlalu polos, bahkan tidak tahu bahwa kamu telah ditipu. Akhirnya, kamu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa, ini benar-benar memalukan. Fernando tiba-tiba menghela napas panjang sampai membuka mulut. Fernando, apa maksudmu? Susanti merasa kalimat ini seolah-olah ditujukan kepadanya. Apa maksudmu? Kamu pikir saja sendiri. Fernando menjawab dengan santai. Dia memberi tatapan panjang pada Rohman. Tatapan ini membuat tubuh Rohman gemetar. Perasaan seperti semua yang dirahasiakan kini terlihat jelas. Perkataan Fernando bisa dimengerti ataupun tidak adalah urusan Susanti pribadi. Mata Susanti berkedip. Meskipun dia kadang-kadang polos, tetapi tidak sampai ke titik yang sangat bodoh. Saat ini, industri supermarket keluarganya menghadapi kesulitan operasional dan membutuhkan suntikan uang dalam jumlah besar untuk tetap bertahan. Pada pertemuan bisnis tersebut, dia bertemu Rohman. Rohman adalah bos dari 500 perusahaan top di Indonesia dengan aset triliunan rupiah. Dia juga punya banyak villa, mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga orang yang sangat murah hati. Saat mendengar penjelasan bahwa industri keluarga Susanti mengalami masalah operasional dan perlu suntikan modal, Rohman langsung menyetujui untuk membantu menyuntikkan modal, tetapi dia memberi satu syarat, yaitu Susanti harus menjadi kekasihnya. Meskipun Rohman sudah agak tua, tetapi dia sangat kaya. Pada akhirnya, Susanti tidak berpikir panjang dan segera menyetujuinya. Namun, sekarang, setelah Fernando menyinggung hal ini, dia akhirnya lebih memikirkannya dengan lebih hati-hati. Rohman ini tampaknya bukan orang yang biasa. Karena Susanti baru mengenalnya beberapa hari, pria ini selalu naik taksi kemana-mana. Rohman selalu mengatakan bahwa semua mobilnya digunakan staf untuk menjalankan bisnis. Rohman selalu makan di restoran mewah, bahkan di restoran sekelas Michelin Star, tetapi giliran membayar selalu saja Susanti yang turun tangan. Dia tidak punya banyak uang dan harus menggesek kartu kreditnya. Setiap kali Susanti meminta uang kepada Rohman, Rohman selalu mengatakan bahwa uangnya semua dalam rekening perusahaan, sebulan kemudian baru dapat ditarik. Susanti menganggap semua hal ini benar. Karena dia melihat sertifikat properti villa, kunci mobil mewah, tangkapan layar aset kartu bank dan sebagainya. Menurutnya, Rohman adalah orang yang sangat kaya. Kalau mengalami masalah keuangan biasa, itu sangat normal. Namun, sekarang, dia menjadi lebih curiga semuanya tiba-tiba tampak ada yang aneh. Rohman, coba bawa mobil savanamu kemari agar aku melihatnya. Susanti berkata sambil tersenyum sinis. Hanya saja ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Susanti, bukankah tadi sudah kukatakan, savanaku dipinjam temanku, jadi tidak bisa ke sini? Rohman tersenyum paksa, tapi hatinya memiliki semacam firasat buruk. Sedang dipinjam, Land Rover juga dipinjamkan, demikian pula dengan savananya. Beberapa hari ini aku yang membayar makananmu dan taksimu. Wajah Susanti benar-benar berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan nada tinggi, Rohman, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu adalah bos besar perusahaan, sedangkan kamu tidak bisa membayar makan dan uang taksi sendiri? Katakan padaku jika kau pembohong. Bagaimana aku bisa menjadi pembohong, Susanti? Bukankah kamu sudah melihat sertifikat tanah dan kunci mobil mewah? Rohman menjelaskan dengan susah payah.
Selain itu, uangku masih berada di akun perusahaan dan tidak dapat ditarik. 1 bulan lagi kamu akan melihatnya. Percayalah padaku. Percayalah, percayalah. Aku memang idiot jika percaya itu semua. Susanti menyindir Rohman, begini saja. Jika kamu bukan pembohong, bawalah Savana dan Land Rover itu ke tempat ini dalam waktu 30 menit. Mobil itu dipinjamkan ke temanmu, kan? Masa tidak bisa kamu ambil kembali? Kali ini, wajah Rohman seperti kertas yang ditekuk dan dia tidak bisa mendebat Susanti. Kemana dia harus mencari Savana dan Land Rover? Kamu katakan sendiri sejujurnya, apakah kamu pembohong? Susanti dengan suara dingin berkata, jika kamu tidak mengakui, sekarang juga aku akan menelepon polisi dan mengatakan kamu telah menipu uangku dan juga telah menipu perasaanku. Dahi Rohman tiba-tiba penuh dengan keringat dingin. Jika Susanti benar-benar melapor pada polisi, maka habislah dia. Kalau saja hanya Susanti yang melapor pada polisi, dia tidak takut karena akhir-akhir ini biaya makan dan minumnya tidak menghabiskan banyak uang. Tapi sebelum itu, dia telah menipu banyak wanita dengan cara yang sama. Dia telah menjadi buronan sejak saat itu. Bab 229. Rohman akan dicari dengan tuntutan kejahatan penipuan. Dia diduga menipu lebih dari selusin wanita dan mereka berusia mulai dari 40-an dan 50-an tahun. Bahkan, anak perempuan berusia 7 dan 18 tahun, semuanya ada. Jumlah penipuan yang dilakukan Rohman senilai 10 miliar rupiah. Jika Susanti benar-benar menelepon polisi, maka polisi akan datang dan segala kebohongan Rohman akan terungkap. Selama sisa hidupnya, bisa-bisa Rohman harus menghabiskan hidupnya di penjara. Saat memikirkan hal ini, sekujur tubuh Rohman gemetar ketakutan. Susanti, kamu harus percaya padaku. Aku bukan pembohong. Bukan pembohong. Kalau bukan pembohong, bawa saja Savana dan Land Rovermu ke sini untuk membuktikannya. Susanti menjawab dengan dingin. Melihat ekspresi Rohman, dia semakin yakin bahwa orang ini adalah pembohong. Kebetulan patroli polisi lewat di sisi jalan dan sebuah mobil polisi diparkir di sampingnya. Pak polisi, aku mau melapor. Susanti tiba-tiba berteriak nyaring. Apa yang terjadi? Mendengar suara itu, polisi itu datang dan bertanya. Dia hanya seorang petugas patroli di daerah itu dan setelah dia makan malam, dia pergi keluar berjalan-jalan. Dia berpura-pura menjadi orang kaya dan menipu uangku. Susanti berseru sambil menunjuk Rohman. Menipu uangmu. Tatapan mata polisi itu tertuju pada Rohman. Pak, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Rohman, bagaimanapun, beberapa hari terakhir ini, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain semua menggunakan uangku. Aku sudah menghabiskan 6 hingga 8 juta rupiah. Tapi kamu malah berbohong kepadaku dan mengatakan kamu adalah bos dari 500 perusahaan top. Jika kamu seorang bos besar, aku tidak akan mempercayainya karena uang sebesar 6 hingga 8 juta rupiah saja kamu tidak bisa mengeluarkannya, kata Susanti dengan wajah tanpa ekspresi berkata. Jika 6 hingga 8 juta rupiah diimplementasikan, bagaimanapun, itu bisa menahanmu selama beberapa hari. Pada saat ini, polisi menyuruh Rohman mengeluarkan KTP-nya. Wajah Rohman berubah total. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi, keringat dingin turun dari dahinya. Sudah terlambat untuk menolak menunjukkan KTP. Setelah menunjukkan KTP dan dipindai alat jaringan nasional polisi, segala macam informasi dirinya akan muncul. Dia tidak bisa melarikan diri. Keluarkan KTP-mu sekarang, polisi berkata dengan dingin. Polisi itu melihat perubahan di wajah Rohman yang tampak merasa bersalah. Dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Oke, baiklah. Rohman selalu keras kepala. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan kartu identitas dan menyerahkannya kepada polisi. Yang bisa dia harapkan sekarang adalah bahwa petugas polisi tidak membawa izin polisi bersamanya. Tapi saat berikutnya, harapannya pupus. Polisi itu terlihat mengeluarkan alat hitam dari sakunya dan memindai kartu identitasnya.
Anda masuk dalam list khusus orang yang dicari. Tes, tes, tes. Melalui layar, sebuah peringatan langsung muncul. Celaka. Rohman menatap polisi di hadapannya dalam sekejap. Kelopak matanya berkedut. Dia membalikkan badan dan berlari tunggang langgang. Saat berikutnya, polisi akhirnya berteriak nyaring. "Jangan lari, berhenti." Setelah berteriak, polisi itu langsung menyusul. Tapi reaksi polisi itu sedikit lambat. Rohman berlari 5 meter lebih jauh dan berlari semakin jauh. Dan kali ini, mata Fernando berbinar. Dia mengambil sumpit sekali pakai dari meja dan dengan tangan kirinya segera melempar ke depan. Shoot! Sumpit itu menembus udara dengan suara siulan angin seperti peluru yang ditembakkan. Pluk! Segumpal darah muncul di betis dan paha belakang Rohman. Melihat sumpit itu menancap ke betis dan paha belakang, maka dalam sekejap darah mengalir memenuhi seluruh kakinya. Rohman berjalan sempoyongan lalu jatuh ke tanah dan menutupi betisnya dengan tangannya dan menjerit. "Sakit, sakit sekali." Polisi itu berlari ke sisi Rohman dan melihat sumpit sekali pakai yang tertancap ke dalam betis dan paha belakang. Wajahnya berubah dan dia terkejut. Dengan jarak sejauh ini, pemuda ini bisa menancapkan sumpit sampai dalam ke paha belakang dan betis. Kekuatan tangan ini terlalu besar. Kekuatan ini bisa sebanding dengan peluru. Kemudian pandangannya tertuju pada Rohman lagi dan dengan dingin polisi itu memerintahkannya agar menaati apa yang dikatakannya. "Berjongkok, taruh tangan di atas kepalamu." Wajah Rohman menjadi berubah. Rasa sakit di kakinya sangat sakit sehingga wajahnya berkedut. Dia hanya bisa dengan pasrah menaruh tangan di kepalanya dan berjongkoki tanah klik. Borgol dingin melingkar di pergelangan tangan Rohman. Polisi memegang Rohman dan berjalan ke arah Fernando dan tersenyum. "Nak, kemampuan tanganmu boleh juga. Kali ini kamu sungguh beruntung. Jika tidak, mungkin saja buronan ini melarikan diri." "Ah, ini hanya semudah membalikan tangan." Fernando berkata dengan ringan, "Buronan." Susanti membuka mulutnya dan menatap Rohman tanpa berkata-kata. Dia sama sekali tidak menyangka orang ini sebenarnya adalah buronan. Ia, ada lebih dari selusin buronan level atas yang dicari, diduga karena kasus penipuan. Korbannya sudah berjumlah belasan dan semuanya adalah wanita. Mereka terlibat dalam kasus penipuan sebesar sampai miliaran rupiah, ujar sang polisi sambil melihat pesan polisi di atasnya. "Nona, jika bukan karena Anda yang segera melaporkannya, maka pria Burorvan ini entah kapan baru bisa ditangkap." Jelas, suasana hati polisi itu benar-benar sangat baik. Setelah makan di luar makanan, berpatroli di jalan-jalan, lalu bukan hanya dapat bertemu dengan buronan, tetapi juga menangkap seorang buronan. Usaha ini sangat berguna untuk promosi pangkat polisinya di masa depan. "Nona, bolehkah Anda memberi nomor telepon Anda?" Ketika seorang buronan ditangkap, maka polisi membutuhkan saksi untuk membuat transkrip. "Pada saat itu kami akan menghubungi Anda," ujar sang polisi. "Tentu saja bisa." Susanti memberitahu nomor ponselnya kepada polisi. "Baiklah." Polisi mencatat nomor ponsel Susanti dan sekali lagi menatap Fernando. "Nak, kamu juga berkontribusi dalam penangkapan kali ini. Setelah kasusnya berakhir, kami akan memberimu hadiah berupa uang." "Terima kasih banyak." Fernando tersenyum samar. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan. Lagi pula, tidak banyak orang yang memiliki keberanian dan keadilan. "Baiklah, saya tidak banyak bicara lagi. Saya akan membawa buronan ini kembali ke kantor polisi terlebih dahulu." Polisi mengawal orang itu kembali ke mobil polisi dan meninggalkan jalan luar biasa. Fiuh. Melihat Rohman pergi, Susanti mengembuskan napas panjang. Hatinya masih diliputi kekhawatiran. Jika bukan karena peringatan Fernando, mungkin saja dia akan terjebak. Dia akhirnya ditipu oleh Rohman hingga habis. Sampai menangis pun tidak ada gunanya. "Fernando, terima kasih," ujar Susanti sambil menatap Fernando dengan penuh rasa terima kasih. "Hanya mengingatkan saja," Fernando berkata dengan ringan. Meskipun dia tidak terlalu cocok dengan Susanti,
Tetapi saat melihat Susanti hampir tertopu, dia merasa kasihan. Tapi, dia hanya mengingatkan. Bisa menerima atau tidak bukanlah urusan Fernando. Peringatanmu telah menyelamatkan banyak uangku. Susanti, masih penuh rasa syukur sembari dia melihat mobil Fernando dengan mata berbinar. Saat berikutnya, dia mencondongkan badan ke depan. Tangan kirinya menggandeng lengan Fernando dan wajah menempel di lengannya. Fernando, apakah GMC itu benar-benar milikmu? Gila, melihat adegan ini, Rosita dan Wenda tercengang. Susanti ini terlalu terbuka. Barusan dia begitu sinis pada Fernando, bahkan wajahnya penuh dengan ejekan. Sekarang tiba-tiba Susanti menjadi seperti seekor kucing yang memegang erat lengan Fernando. Kontrasnya begitu besar sehingga mereka tidak bereaksi. Dasar tidak tahu malu. Ini keterlaluan. Apakah ada orang yang langsung berubah seperti itu? Kalau pria normal, di hadapan wanita yang begitu aktif, pasti tidak akan tahan. Dan Susanti ini perawakannya juga baik, apakah Tuan Fernando bisa tahan? Rosita sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Hubungannya dengan Fernando boleh dikatakan cukup baik. Tapi kalau menjadi proaktif seperti Susanti, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, perasaan Rosita seperti barang miliknya sedang dirampok oleh orang lain. Itu membuatnya sangat kesal. Apa yang kamu lakukan? Fernando terkejut. Dia menatap Susanti dan tidak menanggapinya. Apakah GMC itu benar-benar milikmu? Susanti menggandeng lengan Fernando dan bertanya lagi. Ini memang milikku. Bisakah kamu melepaskan tanganmu terlebih dahulu? Alis Fernando sedikit berkerut. Bersambung ke bab 230. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.